Shalom, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya di dalam program Renungan Kristen, Kristus Alfa Omega. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana topik kita hari ini berbicara tentang hidup harmonis dengan Tuhan. Secara khusus renungan kita hari ini, kita akan membahas membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan saya ambil di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, "Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi." Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai makhluk spiritual, kita harus memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi umatnya. Ya. Sama halnya pada waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Hubungan manusia dengan Tuhan begitu dekat. Di Taman Eden, Adam dan Hawa, mereka bisa berjumpa, bertemu dengan Tuhan kapan saja dan begitu intim. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan mereka menjadi jauh, terputus, terpisahkan karena dosa. Namun melalui Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, Yesus menyediakan jembatan untuk manusia bisa membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai membangun keharmonisan dengan Tuhan, tentu lewat iman kita kepada Tuhan Yesus. Namun pada kenyataannya, Bu Saudara, ada banyak manusia atau orang percaya masih belum membangun keharmonisan dengan Tuhan. Ya. Ada banyak hal yang membuat manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Baik itu lewat pekerjaan, kesibukan, bahkan materi, uang, hal-hal duniawi seringkali membuat banyak orang percaya kehilangan hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan tidak dilakukan. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pelayanan pun bisa menjadi alasan seseorang tidak memiliki hubungan yang harmonis, yang dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasihi Tuhan, inilah saatnya kita belajar kembali untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Melalui apa? Ya. Saya akan berbicara bagaimana cara kita membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Hari ini saya secara khusus ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, melalui doa. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah salah satu cara untuk kita membangun kembali keharmonisan dengan Tuhan. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu adalah ungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Komunikasi itu menjadi indikasi, menjadi indikator seseorang itu memiliki hubungan yang baik tidak dengan Tuhan. Ya. Ketika suami istri dikatakan harmonis hubungan mereka, itu bisa dilihat dari komunikasi mereka yang baik, komunikasi mereka yang begitu intens, komunikasi mereka yang begitu dekat. Biasanya suami istri akan lebih banyak berkomunikasi secara pribadi itu di tempat-tempat di mana tidak ada anak-anak, mungkin di malam hari ataupun mungkin di dalam kamar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, hubungan seperti itulah yang Tuhan inginkan melalui doa. Doa yang seperti apa? Bukan doa yang sifatnya rutinitas, doa yang sifatnya formalitas seperti doa makan, doa mau berangkat beraktivitas, doa mau melayani, atau memimpin doa di acara-acara ibadah. Bukan doa seperti itu yang Tuhan
inginkan dalam kehidupan kita. Tapi doa yang betul-betul sifatnya pribadi antara kita dengan Tuhan saja. Seperti dalam ayat tadi, Saudara, dalam Matius pasal 6 ayat 6 dikatakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Ayat ini, Bapak Saudara, tidak menekankan tentang kamar adalah tempat yang paling benar untuk berdoa. Tidak, Bapak Saudara. Ya. Tetapi saya memahami ayat ini bahwa di dalam kita berdoa, hendaklah kita betul-betul serius. Betul-betul sungguh-sungguh hati kita di mana Tuhan membutuhkan doa yang sifatnya pribadi. Hanya kita dengan Tuhan. Doa yang sifatnya begitu dalam. Dan ini membutuhkan waktu yang lama. Ya. Ini membutuhkan tempat yang tidak ada siapa-siapa. Hanya kita dengan Tuhan. Makanya dikatakan masuk ke dalam kamar. Ya. Ini tidak berbicara tentang tempat. Tapi bicara tentang suasana hati. Ya. Doa kita kepada Tuhan. Ya. Harusnya bersifat pribadi. Bersifat sungguh-sungguh. Ya. Ya. Bersifat intim dengan Tuhan. Dari hati ke hati. Sama seperti suami dan istri. Ketika mereka ya betul-betul saling mengasihi, saling mencintai. Biasanya terlihat dari komunikasi. Dan ketika mereka ingin mengungkapkan isi hati masing-masing. Tentu mereka ungkapkan tidak di depan anak-anak. Mereka mencari waktu yang pas di mana tidak ada siapa-siapa. Dan mereka mencari tempat yang pas, hanya mereka berdua. Di sana mereka bicara dari hati ke hati. Di sana mereka berbicara secara harmonis dan romantis. Dan itu tidak terasa. Waktu yang dibutuhkan bisa lama. Ya. Nah, demikianlah suasana doa yang harus kita bangun dengan Tuhan. Keharmonisan dengan Tuhan itu bisa dilakukan dengan cara bangunlah hubungan doamu dengan Tuhan. Doa yang sifatnya pribadi hanya kita dengan Tuhan yang ada. Doa yang dari hati, dari dalam keterbukaan hati kita. Kita buka kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan rindu agar kita serius membangun doa dengan Tuhan. Karena dengan doa yang demikian, Bu Saudara, kita sesungguhnya sedang membangun keharmonisan dengan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara? Sudahkah kita punya waktu khusus untuk berdoa dengan Tuhan? Bukan hanya berdoa ketika kita makan, mau bekerja, mau pelayanan, mau melakukan sesuatu ini dan itu. Bukan itu, Bu Saudara. Tapi doa yang betul-betul butuh waktu khusus, tempat khusus, hati yang khusus untuk Tuhan. Dan biasanya kalau kita sudah masuk dalam suasana doa pribadi dengan Tuhan, tidak terasa waktu yang kita lewati bisa lama. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui renungan kali ini kita diingatkan Tuhan. Ayo bangunlah hubungan kita dengan Tuhan lebih harmonis. Melalui doa, hidup kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kita akan harmonis dengan Tuhan. Mari Bapak Saudara bersama-sama kita bangun hubungan harmonis dengan Tuhan melalui doa pribadi kita dengan Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita boleh jadi berkat bagi banyak orang. Jadilah orang-orang percaya yang punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang sebagai mempelai pria, Dia akan membawa kita sebagai mempelai wanitanya masuk ke langit baru, bumi baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam bagi kita. Amin.